Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, semoga kita semua sudah siap untuk menerima materi pada hari ini ya. Dan pada hari ini semoga semuanya juga tetap sehat selalu. Dan kita akan membahas tentang para ulama Daulah Abbasiyah yang sudah mendunia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ulama hadis atau muhaddisin. Sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita simak dulu beberapa slide berikut ini. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa Daulah Abbasiyah juga diikuti munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif banyak menghasilkan karya ilmiah. Ulama hadis atau disebut dengan muhaddisin. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis pada zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Karya-karya dari 6 ulama hadis itu disebut dengan Kutubus Sittah atau para ulama hadis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ja'fi bin Bardibah al-Bukhari. Beliau lahir pada bulan Syawal tahun 1904 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, sehingga dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Ayah beliau dikenal sebagai seorang yang waro, seorang ulama bermadzhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Beliau wafat ketika Bukhari masih kecil. Imam Bukhari sudah melakukan pengembaraan menuntut ilmu sejak berusia 10 tahun. Ia pergi ke Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam. Imam Bukhari berguru pada Syekh Ad-Dakhili. Pada usia 18 tahun, beliau sudah hafal karya Mubarak dan Wakil bin Jarrah bin Malik. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 rawi disaring menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun. Beliau mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, sampai Asia Barat. Di antara ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Bagandi. Selain itu, banyak ahli hadis yang berguru kepadanya, di antaranya Syekh Az-Zuhrah, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad ibn Nazar, dan Imam Muslim. Sebagian di antara karya-karyanya adalah Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa Asy-Syakhir, At-Tarikh Asy-Syakhir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir, dan lain-lain sebagainya. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah dalam usianya yang ke-62 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Kartang, sebuah desa di Samarkand. Yang kedua adalah Imam Muslim.
Nama lengkapnya Imam Abu Husain Muslim bil Al-Hajjal bin Muslim bil Hosash al-Bushairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Ma'wara'a an-Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Imam Muslim sangat menyukai ilmu hadis. Kecerdasan dan ketajaman hafalannya sudah ditunjukkan sejak kecil. Pada usia 10 tahun, sering datang berguru kepada Imam Ad-Dahili, seorang ahli hadis di kotanya. Imam Muslim banyak menulis kitab-kitab hadis, di antaranya termasuk adalah Al-Jami' As-Sahih atau dikenal sebagai Sahih Muslim, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, yang paling masyhur adalah As-Sahih, yang judul lengkapannya adalah Musnad As-Sahih Al-Muhtasar min As-Sunan bil Nakhl Al-Adian Ar-Rasul Allah, berisi 3333 hadis. Beliau wafat pada hari Ahad sore, dimakamkan di Nasr Abad, salah satu daerah di luar Nisabur, pada hari Senin 25 Rajab tahun 261, dalam usianya yang ke-55 tahun. Yang ketiga adalah Imam Abu Daud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad Amr Al-Azdi As-Sijistani. Dilahirkan pada tahun 202 Hijriah di Sijistan. Abu Daud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk dengan menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Sunan karyanya itu dipuji oleh Ahmad bin Hambal, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam mazhab. Para ulama yang menjadi guru Imam Abu Dawud sangat banyak jumlahnya. Adapun para ulama yang menjadi muridnya atau mengambil ilmunya antara lain Abu Ishaq At-Tirmizi, Abu Abdurrahman An-Nasai, putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awanah, Abu Sa'id Al-Arabi, Abu Ali Al-Awi, dan lain-lain. Abu Dawud adalah salah seorang ulama besar yang perilakunya wara', soleh, dan bijaksana. Sifat-sifat mulianya diungkapkan oleh sebagian ulama dengan menyatakan bahwa Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hambal dalam perilakunya, ketenangan jiwa, dan kebagusan pandangannya, serta kepribadiannya. Imam Abu Dawud menulis banyak sekali kitab hadis, di antaranya antara lain kitab As-Sunan, kitab Al-Marashil, kitab Al-Qadar, An-Nasih wal Mansukh, Fadail Al-Mal, kitab Az-Zuhd, dan lain-lain. Abu Dawud meninggal di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah. Yang keempat adalah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi banyak mengarang kitab, dan yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmizi adalah induk hadis hasan. Yang kelima adalah Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman bin Syu'aib bin Ali ibnu Abi Bakar ibnu Sinan An-Nasai. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah. Dikenal dengan nama Nasai, dinisbatkan dengan kata Nasai, salah satu kota di Khurasan. Imam Nasai menerima hadis dari Sa'id Ishaq bin Rahwai dan ulama-ulama lain dari tokoh hadis di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab lainnya. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab Sunan An-Nasai mengandung lebih sedikit hadis dhaifnya setelah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antara para gurunya adalah Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rawayh, Al-Haris bin Miskin, Ali bin Kashiram, Imam Abu Dawud, dan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Kitab-kitab hadis karya Imam An-Nasai diantaranya As-Sunan Al-Kubra yang dikenal dengan Sunan An-Nasai, Sunan Al-Mujtaba, Kitab At-Tamyiz, Kitab Ad-Du'afa, Khasa'is Ali, Musnad Malik, dan Manasi Al-Haji. Imam An-Nasai wafat tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Bait Al-Maqdis, Palestina. Yang berikutnya adalah Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi'ah Al-Khawizmi.
lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah terkenal kejujuran dan akhlak mulianya. Beliau dilahirkan di Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya Yazid yang juga dikenal dengan nama Majah Maula Rab'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja dan menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun kepada seorang guru ternama Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Sepanjang hayatnya, Imam Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir, antara lain menulis tafsir Quranul Karim, di bidang sejarah At-Tarikh yang memuat biografi para perawi hadis sejak awal hingga ke masanya. Adapun karyanya yang paling monumental dan populer di kalangan muslim dan literatur klasik adalah kitab di bidang hadis yang berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah meninggal pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah di tanah kelahirannya yaitu Qazwin, Irak. Baik, demikian itu adalah materi pada hari ini. Semoga kita semuanya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk tugas akhirnya pada kesempatan kali ini, silahkan kalian tolong tuliskan siapa saja tokoh-tokoh ilmuwan hadis yang mendunia. Tuliskan di buku tugas kalian. Sekian dari saya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.